Nah, ini dia nih anak-anaknya. Udah lumayan cukup besar, banyak juga nih. Ternyata gampang banget ya ternak ikan ini. Halo sobat ikan hias, berjumpa kembali di channel Ikan Hias Mania. Oke, pada video kali ini saya ingin berbagi cara untuk menernakan ikan blue polar parrot. Nah, buat sobat yang penggemar ikan blue polar, cocok banget nih tonton video ini. Jadi saya akan berikan tipsnya supaya ikan blue polar kamu berkembang biak dan bertambah banyak dengan mudah. Oke, gimana videonya? Yuk langsung aja kita tonton. Oke sobat ikan hias, jadi di video sebelumnya saya membeli ikan blue polar parrot ya dengan harga murah. Nah, coba sobat tonton lagi video sebelumnya nih ya. Kalau mau beli ikan blue polar murah, di situ ada link tokonya. Nah, sekarang ikan blue polarnya itu sudah besar-besar nih sob, dan juga sudah mulai menunjukkan tanda-tanda dewasa lah ya. Ada beberapa yang sudah kawin dan bertelur. Jadi blue polar ini sebenarnya awalnya saya campur ya seperti ini dengan ikan-ikan lain. Ada ikan paradise, molly itu ya. Banyak ya, pokoknya saya campur, ini aman-aman aja. Cuman kalau memelihara seperti ini biasa saja ya, nggak ada tantangannya. Akhirnya saya mencoba untuk menernakan ikan blue polar ini. Nah, yang pertama harus kita lakukan itu adalah kita harus bisa membedakan dulu mana indukan jantan dan mana indukan betina. Nah, di sini saya akan membagikan cara paling mudah untuk membedakan indukan jantan dan indukan betina, khususnya indukan yang ingin bertelur. Ini gampang banget sob, ini berdasarkan pengamatan dan pengalaman saya ya. Oh iya, kemarin ada juga yang bertanya, ikan blue polar ini aman gak sih dicampur dengan ikan molly? Nah, di sini saya mencampurkan ya dengan ikan molly, tuh lihat aja sendiri. Sebenarnya aman ya, tapi ada tapinya nih sob. Ikan blue polar yang saya campurkan ini masih ukuran kecil ya, atau masih remaja lah ya. Jadinya masih aman-aman aja. Mereka nggak ngeganggu ikan molly dan juga ikan-ikan hias lainnya. Tapi terkadang ikan blue polar ini menguasai suatu daerah, suatu tempat, dan mereka agresif terhadap ikan blue polar lainnya nih sob. Untuk perawatannya juga mudah ya. Ikan ini nggak terlalu rewel, jadi saya kasih makannya cuman pelet ikan aja, pelet yang kecil-kecil seperti biasa. Mereka cukup doyan juga sih. Kadang saya kasih jentik nyamuk atau cacing sutra juga. Pada dasarnya ikan blue polar ini adalah ikan teritori ya. Jadi mereka menguasai suatu tempat seperti ikan siklit lainnya. Nah, disarankan sebenarnya jangan dicampur dengan ikan-ikan yang bergerak lambat lah ya, atau yang lebih kecil dari blue polar ini, karena bisa jadi nanti dibully atau dimangsa oleh ikan blue polar ini nih sob. Memang kalau dia masih kecil itu aman-aman aja, tapi kalau nanti dia sudah dewasa itu akan berbahaya sob. Nanti kita akan tunjukkan sob. Buat kamu yang baru pelihara ikan ini dan pengen coba ternakan ikan blue polar ini, gampang banget sob, kamu pasti bisa. Nah, nanti saya kasih tahu caranya nih berdasarkan pengalaman saya aja ya. Pada awalnya saya mencampurkan ikan blue polar dan white polar di satu tempat ya, satu akuarium seperti ini. Seiring berjalannya waktu, mereka tumbuh dewasa, tumbuh besar ya. Ternyata ada beberapa kelompok nih sob, mereka berpasang-pasangan. Jadi saya sengaja tidak mengawinkan secara pasangan ya. Jadi saya biarkan mereka menentukan pasangannya sendiri di akuarium ini. Nah, setelah bergerombol begini, mereka menentukan pasangannya sendiri, itu terlihat sob. Ada sepasang-sepasang yang di pojokan aja, ada yang di bawah batu aja, ada yang di mana lah ya, mereka menentukan tempatnya masing-masing dan pasangannya masing-masing. Nah, setelah menemukan pasangan, saya coba pisahkan
ikan blue polar yang sudah berpasang-pasangan itu sob, untuk kita kawinkan atau biar supaya mereka bertelur di tempat yang aman. Tapi kalau kamu mau coba dengan memasangkan sendiri ya, itu bisa juga sih. Nah, cuman harus tahu dulu perbedaan antara jantan dan ikan betinanya. Oke, saya kasih tahu aja cara membedakan ikan jantan dan ikan betina. Tapi ini baru bisa kita ketahui setelah ikan ini agak dewasa ya, karena kalau masih kecil-kecil itu agak sulit juga sob. Emang masih bisa dilihat juga sih untuk yang sudah terbiasa, cuman kalau untuk yang baru mulai biasanya agak sulit. Nah, untuk membedakan ikan jantan dan ikan betina itu, kalau ikan betina di perutnya itu bulatnya beda ya sob ya. Nah, ikan betina seperti ini nih bulatannya nih, ada warna kuning-kuning kayak gitulah, samar-samar. Kalau ikan jantan itu polos-polosan aja sih. Juga siripnya ikan jantan itu agak panjang dibandingkan dengan ikan betina. Bentuk tubuhnya juga ikan betina itu lebih bulat lah ya. Tapi kalau mau gampang ya seperti itu aja tadi, sobat campurkan aja semuanya, nanti mereka akan menentukan pasangannya sendiri sob. Jadi nggak usah repot-repot lagi kita memasang-masangkan, mereka yang cari pasangan sendiri. Nah oke, ini pakai metode saya aja ya, yang pengalaman saya. Jadi setelah mereka berpasang-pasangan ini saya pisahkan ya indukan-indukan ini, karena setelah berpasangan mereka akan menjadi sangat agresif sob. Jadi setiap ada ikan yang mendekat ke wilayahnya itu pasti diserang sama dia. Makanya sekarang ini saya pisah-pisahkan seperti ini nih. Ini saya bagi-bagi akuariumnya, saya sekat-sekat ya. Saya kasih sarang ya. Kita kasih sarang, itu sarangnya bisa beli juga di toko online, nanti linknya ada di video. Kalau mereka sudah menemukan sarang, mereka akan segera bertelur. Ciri-ciri ikan yang akan bertelur itu ternyata gampang banget ya, bisa kita lihat. Oke, yang pertama kamu perhatiin perut indukan betina ya. Di bawahnya itu ada bulatan. Itu kalau bulatannya agak sedikit menonjol, itu tanda-tanda dia akan bertelur sob. Jadi kamu siapkan aja nih tempatnya nih. Terus kalau dia sedang bertelur ya, bulatannya itu akan semakin menonjol sob. Tuh coba lihat aja, ini ikan sedang bertelur ya. Saya ada sempat ngerekam nih, mereka sedang bertelur. Nah ini sih yang saya amati aja ya, berdasarkan pengalaman. Kalau sobat punya metode lain silakan ya, silakan bisa berbagi di kolom komentar. Kalau saya perhatikan setiap ikan ini mau bertelur pasti itu muncul ya bulatan itu yang agak menonjol itu. Nah coba aja perhatikan, nah seperti ini nih sob, ini tanda-tanda mereka mau bertelur ya, atau sedang bertelur kalau sudah panjang banget seperti ini. Jika ikan yang sedang bertelur ini kita biarkan saja, mereka akan bergantian sob. Induk betina akan menempelkan telurnya ya di sarang tadi ya. Kita biarkan saja, nanti setelah itu akan terlihat nih telur-telurnya tuh. Nah kalau sudah bertelur seperti ini ya, saya pakai dua cara sih sebenarnya nih sob. Nah cara yang pertama itu, satu itu saya angkat nih sarangnya, ini saya angkat, saya pindahkan ke tempat lain ya. Jadi telurnya itu saya tetaskan sendiri di tempat lain. Indukannya saya kasih lagi nih tempat buat bertelurnya. Biasanya indukan ini bertelur setiap 2 minggu sekali sob. Jadi makanya telur ini saya angkat pindahkan ya, biar mereka cepat beranak lagi gitu. Nah cara yang kedua itu saya biarkan aja telurnya mereka yang menetaskan sendiri. Itu saya udah pakai dua-duanya caranya. Nah ini telur yang saya tetaskan di tempat sendiri ya. Tuh anakannya juga lumayan banyak ya, cukup sehat-sehat lah ya, bisa tumbuh besar. Memang agak rawan sih kalau yang kita tetaskan sendiri ya, karena ada beberapa tumbuh jamur itu menjalar ke telur-telur yang sehat.
Jadi sobat harus pintar-pintar merawat kondisi airnya sob. Tapi untungnya ini saya bisa ya, ada beberapa yang jamur langsung saya buang dan bisa menetas seperti ini lumayan banyak juga nih anak-anaknya sob. Kalau sudah seperti ini tinggal kita pembesaran aja sih, kita kasih pelet halus ya, setelah itu kutu air halus juga bisa sob. Di sini saya juga punya contoh ya, indukan yang menetaskan telurnya sendiri ya, tanpa saya pisahkan. Mereka yang merawat telur-telurnya sampai menetas. Ini anaknya cukup banyak juga ya. Sebenarnya awalnya ini saya gabung sih sob, sebenarnya nggak sengaja ini saya gabung sama ikan-ikan lain, tapi suatu saat saya melihat ikan ini kok galak banget gitu, ikan yang lain sampai pada mojok semua. Ikan parades yang galak aja itu sampai takut mojok semua. Ternyata saya perhatiin mereka lagi jaga telur. Nah, makanya langsung saya pisahkan aja tuh semua ikan-ikan lain, ikan moli, ikan parades, semua itu saya pisahin. Jadi biarkan mereka sendiri membesarkan atau menetaskan telur-telurnya dan bisa sampai beranak kayak gini nih sob. Nah ini anak-anakannya mereka rawat sendiri ya, ada yang jamuran langsung mereka makan gitu. Ikan ini cukup pintar juga ya untuk menjaga dan merawat anak-anaknya. Jadi jangan sampai ada ikan lain yang mendekat, mereka pun langsung menghajarnya sob, nggak peduli ikan itu besar atau galak ya. Ini ikan paradise aja sampai kalah, padahal galak banget ini ikan paradise. Bahkan jari saya pun waktu mau nangkap ikan paradise sama dia diserang juga. Oh galak banget ini ikannya, padahal kecil-kecil kayak gini. Nah kalau udah beranak gini kan udah gampang sih sob ya, kamu tinggal apa sih namanya, ngasih makan aja sih, pakan-pakan halus ya. Oke gimana sob, gampang kan untuk menernakan ikan blue polar ini. Kamu juga bisa mengawin silangkan ya, ini mereka menentukan pasangan sendiri, ada yang blue polar sama white polar, ada yang white polar dua-duanya, ya mereka sendirilah yang nentuin gitu. Jadi gini aja sob, gampang banget, pokoknya ini berdasarkan pengalaman saya aja, cuman sekedar berbagi aja, mungkin bisa sobat tiru ya, mudah-mudahan bisa berhasil juga. Atau sobat mungkin ada yang punya cara atau teknik lain, silakan bisa berbagi di kolom komentar nih, siapa tahu sobat-sobat lain juga bisa terinspirasi. Nah kalau kamu ada pertanyaan mungkin silakan di kolom komentar aja, kalau yang bisa saya jawab nanti akan saya jawab. Oke itu aja sepertinya video kali ini sob, semoga video ini bisa bermanfaat ya. Jangan lupa like video ini kalau merasa bermanfaat, dan share video ini supaya teman-teman bisa beternak ikan blue polar juga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai.